saya Tantri, NIM 2210417641. Di sini saya akan membacakan tentang pemasaran manajemen, yaitu bab 1, tinjauan dan ruang lingkup pemasaran. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Faktanya, bahkan di tingkat perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Ini mencakup identifikasi produk, menentukan permintaan, memutuskan harganya, dan memilih saluran distribusi. Ini juga termasuk mengembangkan dan menerapkan strategi promosi. Kotler 2001 mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Menurut Stanton 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Pemasar dengan orientasi konsumen yang baik, kuat, dan pendekatan manajemen yang lebih luas yang menekankan pada perannya dalam mengarahkan arus barang dan jasa ke konsumen. Dengan kata lain, pemasaran tidak dipandang sebagai kinerja aktual dari fungsi-fungsi seperti produksi dan desain, tetapi sebagai pengaruh dan penuntun aktivitas ini melalui peran yang dimainkan pemasaran dalam pengambilan keputusan. Pemasaran juga didefinisikan sebagai aktivitas terlibat dalam mengenali kebutuhan konsumen, mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, dan menciptakan dan kemudian memperluas permintaan agar produk dan layanan tersebut. Yang kedua, dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan penjualan di manufaktur, jasa, dan industri lainnya, sebagai karyawan retail, dan bekerja di transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting. Dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan penjualan di manufaktur, jasa, dan industri lainnya, sebagai karyawan retail, dan bekerja di transportasi, komunikasi, dan lain-lain.
Pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan bisnis dan menghasilkan keuntungan. Pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis. Aktivitas pemasaran meliputi pengepakan, pengemasan, branding, pelabelan, iklan, publisitas, hubungan masyarakat, penjualan, waralaba, penyimpanan, logistik, rantai pasokan, transportasi, dan layanan purna jual. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa. Ekonomi adalah simbol status pertumbuhan. Konsep manajemen pemasaran. Meskipun selama beberapa dekade banyak literatur telah berulang-ulang kali menekankan pentingnya mengadopsi filosofi konsep pemasaran, sedikit penelitian atau bahkan tidak ada penelitian yang khusus membahas dampak adopsi filosofi pemasaran terhadap kinerja organisasi pengekspor di Cina. Banyak penelitian empiris tentang konsep pemasaran terbatas pada studi yang mengukur sejauh mana konsep tersebut. Konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat. Dasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, dan produksi massal. Volume produksi yang besar. Singkatnya, sejumlah besar barang termurah ini sangat mirip dengan hukum Say yang mengatakan pasokan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi, perusahaan memproduksi produk dalam skala besar dan memastikan bahwa produk tersebut dengan mudah tersedia di mana saja bagi pelanggan. Skala besar produksi produk membantu perusahaan untuk memanfaatkan skala ekonomi yang mengarah pada produk murah dan dengan demikian menarik lebih banyak pelanggan. Kelemahan dari konsep produksi adalah hanya berfokus pada produksi tetapi tidak pada kualitas produk yang dalam jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan penurunan penjualan jika produk tidak sesuai standar. Filosofi ini hanya berlaku ketika permintaan melebihi penawaran. Sekali lagi, seorang pelanggan tidak selalu tertarik pada produk yang tidak mahal, karena keputusan pembelinya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Secara umum, penerapan konsep produksi cocok untuk yang pertama, perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia, yang kedua, perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli, yang ketiga, perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi pasokannya. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lain seperti pemasaran, distribusi, penjualan, layanan, dan lain-lain agar berhasil. Pentingnya konsep produk. Dengan menggunakan konsep produk, perusahaan dapat memberikan identitas pada produknya dan dapat menambah nilai fungsional serta kegunaan sehingga pelanggan yang dituju dapat memperoleh manfaat tersebut
dan pada akhirnya membeli produk tersebut di pasar. Contoh konsep produk, Apple adalah salah satu perusahaan yang sangat menganggap konsep produk untuk memberikan produk terbaik kepada konsumennya. Produk Apple dianggap berkualitas sangat tinggi dengan fitur inovatif dan performa hebat. Pelanggan mengejar produk Apple dan itu menciptakan daya tarik pemasaran. Keuntungan dan kerugian konsep produk. Keunggulan konsep produk adalah yang pertama, inovasi lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang lebih baik yang mengarah pada inovasi dan penemuan yang baik untuk semua orang. Yang kedua, kualitas adalah fokus utama dari konsep ini yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, meningkatkan benchmark keseluruhan dari penawaran di pasar karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan inovator yang mencoba memberikan produk terbaik. Kekurangannya adalah yang pertama, menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terbaik kepada pelanggan meskipun permintaan dapat dipenuhi. Yang kedua, pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk. Jadi hanya berfokus pada fitur produk yang menyebabkan tidak memberikan pengalaman pelanggan yang holistik. Konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasaran. Pelanggan memiliki kebutuhan batin dan tugas Anda adalah mengubah kebutuhan batin mereka menjadi membeli produk Anda melalui motivasi dan persuasi. Konsep penjualan sangat berguna untuk menjual insurance, yaitu asuransi, di mana Anda menemukan segera target pasar Anda terlebih dahulu dan kemudian Anda membujuk mereka dengan menjelaskan manfaat produk. Tujuan akhirnya adalah mempunyai banyak produk, meningkatkan laba bersih. Keunggulan konsep penjualan. Beberapa keuntungan utama dari konsep penjualan adalah sebagai berikut. Peningkatan penjualan. Jenis filosofi pemasaran membantu perusahaan meningkatkan volume penjualan mereka. Pasar kompetitif di mana-mana dan jika perusahaan tidak dapat mengejar pelanggan untuk produk dan layanan mereka, maka akan sulit bagi bisnis untuk bertahan hidup. Karena perusahaan mencoba menargetkan sebagian besar pelanggan di pasar, dapat dimengerti bahwa produk akan terlihat oleh orang-orang yang ditargetkan ini. Jadi ada dua keuntungan, yaitu menjual dan memasarkan produk dalam waktu yang bersamaan. Jika perusahaan mengikuti konsep ini, maka pikiran pelanggan tidak akan pernah berubah dan mereka akan selalu membeli merek yang sudah mapan. Ide dasar ini di balik penggunaan konsep penjualan adalah menjual setiap produk yang diproduksi perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen. Akibatnya, perusahaan tidak akan menghadapi masalah saham yang tidak laku sehingga perusahaan dapat menggunakan modal kerjanya untuk kegiatan produktif lainnya. Kekurangan konsep penjualan. Beberapa kekurangan dari konsep penjualan adalah mengabaikan kebutuhan pelanggan, mengabaikan umpan balik dan ulasan pelanggan, dan fokus jangka pendek. Contoh konsep penjualan perusahaan. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan.
Ini menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Yang pertama, dalam konsep penjualan, orientasi penjual adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan, sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. Yang kedua, konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarahkan produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. Yang ketiga, titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan adalah konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari ini, konsep penjualan membuat pabrik sebagai titik awal. Oleh karena itu, penjual akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. Yang keempat, fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan lebih menekankan pada produk yang sudah ada. Yang kelima, konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi. Pasar sasaran. Ide pasar sasaran didasarkan pada konsep segmentasi pasar pemikiran, bahwa setiap pasar dengan permintaan yang berbeda, heterogen, akan terdiri dari sejumlah pasar yang lebih kecil. Pemasar dapat mengidentifikasi segmen tersebut dan menetapkan target dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggan potensial di segmen tersebut, bauran pemasaran yang mungkin memenuhi kebutuhan mereka, tujuan program pemasaran perusahaan, dan berbagai faktor lainnya. Jaringan pasar adalah jenis grafik matriks yang digunakan untuk menganalisis pasar, menetapkan pasar sasaran, dan mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen individu. Promosi. Ini mengacu pada semua aktivitas yang dilakukan untuk membuat produk atau layanan diketahui oleh pengguna dan diperdagangkan. Ini dapat mencakup iklan, dari mulut ke mulut, laporan pers, insentif, komisi, dan penghargaan untuk perdagangan. Ini juga dapat mencakup skema konsumen, pemasaran langsung, kontes, dan hadiah. Tugas utama pemasaran. Yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang kedua, membuat sistem informasi pemasaran. Dan yang ketiga, bangun hubungan pelanggan. Yang keempat, bangun merek yang kuat. Yang kelima, tentukan bauran pemasaran. 6. Memberikan nilai. 7. Komunikasikan nilai. 8. Ciptakan pertumbuhan jangka panjang. Implementasi dan pengendalian. Pemasaran harus mengatur sumber daya pemasarannya dan menerapkan serta mengendalikan rencana pemasaran. Itu harus membangun organisasi pemasaran yang mampu menerapkan rencana dan strategi pemasaran. Demikian pula harus menemukan penyimpangan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang direncanakan atau dianggarkan dengan menggunakan standar yang telah ditentukan. Ini memberikan umpan balik tentang perencanaan dan strategi pemasaran.